Halo semua, selamat datang. Lagi dapat tugas proyek trigonometri dan bingung mau mulai dari mana nih? Tenang aja, karena di sini kita bakal bedah tuntas cara menyelesaikan proyek itu langkah demi langkah dengan cara yang seru dan pastinya gampang banget buat kalian ikuti. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan dulu ya. Pernah nggak sih kalian ngeliatin tiang bendera sekolah terus mikir, itu tingginya berapa meter ya? Kayaknya mustahil banget kan ngukurnya tanpa naik ke atas? Nah, justru itu tantangan yang bakal kita taklukkan bareng-bareng pakai matematika. Oke, anggap aja ini misi khusus buat kalian. Misi kalian adalah mengungkap tinggi suatu benda yang kayaknya mustahil dijangkau, cuma pakai alat-alat sederhana dan satu senjata pemungkas, trigonometri. Siap jadi detektif matematika? Tentu aja, misi sekeren ini butuh rencana yang matang dong. Nah, proyek ini udah kita pecah jadi 3 fase utama, biar kalian gampang ikutinnya, dari awal sampai akhir. Gak bakal pusing deh. Jadi, ini dia peta permainannya. Pertama, fase persiapan. Di sini kita siap-siap bikin alat ukur sendiri. Terus, fase kedua, waktunya beraksi. Kita turun langsung ke lapangan buat ngumpulin data dan mulai ngitung. Dan yang terakhir, fase ketiga, waktunya pamerin hasil temuan kalian yang keren itu. Biar makin kebayang nih, kita kasih usulan jadwalnya. Hari pertama, kita fokus bikin alatnya dulu. Hari kedua, kita ke lapangan buat ambil data. Ini nih bagian yang paling seru. Dan di hari ketiga, kalian tinggal fokus ngitung dan nyiapin presentasi akhirnya. Simpel kan? 3 hari, 3 langkah, beres. Oke, kita masuk ke fase pertama persiapan. Kita nggak bisa mulai misi tanpa peralatan yang tepat kan? Nah, kita bakal bikin alat ukur sudut super simpel yang namanya klinometer. Dan tenang aja, bikinnya itu gampang banget. Nah, buat bikinnya, kalian nggak perlu bahan-bahan yang aneh-aneh kok. Cuma butuh busur derajat, seutas benang, pemberat kecil, bisa pakai klip kertas atau mur, dan satu sedotan. Gampang dicari semua kan? Nah, ini dia nih, tips super penting. Akurasi itu kunci. Pas ngukur, pastiin benang sama pemberatnya itu diem total. Jangan goyang-goyang sama sekali. Soalnya, goyang dikit aja, hasil hitungan kalian nanti bisa berantakan semua. Jadi, sabar sedikit buat hasil yang akurat ya. Oke, alat udah siap, waktunya beraksi. Fase kedua ini bakal ngajak kita keluar ruangan. Disinilah kita bakal jadi kayak peneliti lapangan beneran, ngumpulin data-data penting buat dihitung nanti. Ngerjain proyek ini tuh paling enak bareng tim loh. Biar efektif, bagi-bagi tugas aja. Satu orang jadi penembak jitu yang ngukur sudut pakai klinometer, satu orang jadi pengukur yang memastikan jaraknya pas, dan satu lagi jadi sekretaris yang nyatet semua data. Kalau begini, kerjaan jadi cepat, akurat, dan pastinya lebih seru. Oke, jadi ada 3 data penting banget yang wajib kalian catat. Pertama, ada S. Ini tuh jarak datar dari tempat kamu berdiri ke objeknya. Kedua, theta. Nah, ini sudut yang kamu dapat dari klinometer pas ngebidik puncaknya. Dan yang ketiga, TTP. Ini tinggi mata kamu diukur dari tanah. Tiga-tiganya ini krusial, jadi jangan sampai ada yang kelewat ya. Alright tim, data dari lapangan udah di tangan. Sekarang waktunya balik ke markas dan kita ubah angka-angka mentah ini jadi jawaban yang kita cari. Disinilah jagoan kita, si fungsi tangen, bakal unjuk gigi. Sebelum ngitung, coba deh bayangin dulu. Ada segitiga siku-siku raksasa di depan kalian. Posisi kamu berdiri itu salah satu sudutnya. Terus, jarak kamu ke tiang bendera, si S tadi, itu jadi sisi alasnya. Nah, tinggi tiang bendera dari level mata kamu, itu sisi tegaknya. Kalau udah kebayang segitiganya, rumusnya bakal jauh lebih masuk akal. Dan inilah dia, formula saktinya. Kenapa kita pakai tangen? Soalnya, tangen itu menghubungkan sisi yang mau kita cari, yaitu sisi di depan sudut, dengan sisi yang udah kita tahu, yaitu sisi di samping sudut. Rumusnya, tinggi objek sama dengan jarak datar, S, dikali tangen sudut, theta, terus ditambah tinggi mata kamu, TK. Kenapa sih harus ditambah tinggi mata? Ya karena tadi kita ngukurnya kan dari mata, bukan dari ujung kaki. Jadi jangan kalian pernah lupa nambahin tinggi mata kalian di akhir ya, ini penting banget. Gampang kok, kita pecah jadi 3 langkah simpel aja. 1. Masukin angka sudut theta ke kalkulator, terus cari nilai tangannya. 2. Hasil tangan tadi langsung kalikan dengan jarak S yang udah kalian ukur. Langkah ketiga, dan ini yang paling sering kelupaan, tambahin hasil tadi dengan tinggi mata kamu, si TP, udah deh, selesai. Itulah tinggi objek yang kita cari. Wah, kerja lapangan udah, ngitung-ngitung udah, misi kita hampir selesai nih. Fase terakhir ini isinya cuma seneng-seneng aja, nyajiin temuan kalian. Ini saatnya buat pamerin hasil kerja keras kalian ke semua orang. Nah, buat presentasinya, kalian punya 2 pilihan yang sama-sama keren. Bisa bikin poster digital yang kece,
yang ngerangkum semuanya dari A sampai Z. Atau, kalau kalian lebih pede di depan kamera, bikin aja video tutorial singkat yang ngejelasin prosesnya seolah-olah kalian lagi ngajarin teman-teman kalian. Nah, khusus buat yang milih poster, pastiin 4 hal penting ini ada ya. Judul proyek yang catchy, tentu aja. Terus wajib banget ada sketsa segitiga pengukurannya, biar orang kebayang. Tunjukin juga proses hitungannya gimana, dan yang paling penting, tulis hasil akhirnya gede-gede, biar semua orang tahu. Jadi sebenarnya apa sih inti dari semua ini? Intinya, ini bukan cuma soal angka. Kalian baru aja ngebuktiin kalau pakai alat super sederhana kayak sedotan sama busur plus sedikit kekuatan dari matematika, kalian itu bisa loh mengukur hal-hal yang tadinya kelihatan mustahil dijangkau. Kalian udah mengubah masalah jadi solusi nyata. Itulah kerennya trigonometri. Nah, sekarang kalian udah punya kekuatan super ini, coba deh lihat sekeliling kalian. Ada gedung tinggi, pohon raksasa, atau mungkin bukit di kejauhan? Dengan ilmu baru ini, apalagi yang bisa kalian ukur? Intinya, dunia di sekitar kalian itu sekarang jadi semacam taman bermain matematika raksasa. Keren kan? Selamat mencoba, dan terima kasih udah nyimak.